Saudara, akhir-akhir ini media sosial diwarnai dengan tagar Indonesia Gelap. Tagar ini menjadi trending topik sejak Senin 17 Februari hingga Jumat 21 Februari, khususnya di platform X. Disinyalir, tagar ini muncul sebagai ekspresi kekecewaan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap kurang transparan dan tidak berpihak pada rakyat. Ya, viral di media sosial saudara, beragam akun media sosial khususnya di platform X membagikan berbagai poster maupun cuitan soal ulasan keresahan dan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan. Tagar Indonesia Gelap lalu diejawantahkan dengan aksi turun ke jalan yang dipelopori mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap dimulai sejak 17 Februari di berbagai daerah setelah beredar instruksi aksi serentak yang dikeluarkan oleh BEM seluruh Indonesia. Namun, aksi di sejumlah daerah diwarnai kericuhan. Salah satunya demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur yang menolak efisiensi anggaran pendidikan di depan gedung DPRD Jawa Timur berakhir ricuh. Polisi terpaksa menyemprotkan meriam air untuk memukul mundur massa. Di Cirebon, Jawa Barat, sejumlah mahasiswa juga terlibat saling dorong dengan polisi saat unjuk rasa menolak efisiensi anggaran pendidikan. Mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi di depan gedung DPRD Kota Cirebon. Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak DPRD Kota Cirebon menemui masa aksi karena mereka ingin menyampaikan aspirasi secara langsung terkait penolakan efisiensi anggaran pendidikan. Selanjutnya, unjuk rasa Indonesia Gelap yang digelar di area Patung Kuda Jakarta Pusat turut diwarnai aksi lempar botol dan kembang api ke arah polisi yang berjaga. Meski polisi telah mengimbau agar massa membubarkan diri karena batas waktu unjuk rasa telah berakhir, namun massa tetap memilih bertahan di sekitar area Patung Kuda. Massa aksi bahkan membakar pembatas barikade di sekitar lokasi. Gelombang aksi serta gerakan tagar Indonesia Gelap muncul setelah mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menyatakan biaya kuliah berpotensi naik imbas efisiensi anggaran. Saat rapat dengan Komisi 10 DPR RI beberapa waktu lalu, Satrio bilang kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT bisa terjadi jika pemerintah melaksanakan pemotongan anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri sebesar 50%. Namun tak lama berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang perguruan tinggi menaikkan UKT. Efisiensi dengan anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu 6,018 triliun. Karena kalau BPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT. Aksi Indonesia Gelap di berbagai daerah tentu membawa beragam tuntutan. Tapi seluruh tuntutan fokusnya ada pada dua hal, yakni kebijakan efisiensi anggaran serta makan bergizi gratis. Dan saudara, inilah 9 tuntutan diantaranya yang disorakan BEM seluruh Indonesia. Pertama,
mahasiswa menuntut pemerintah mengkaji ulang instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN serta APBD tahun anggaran 2025. Dan yang kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Ketiga, evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis. Selanjutnya, tuntutan yang keempat adalah tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah. Kelima, menolak duifungsi TNI. Dan keenam, sahkan Undang-Undang perampasan aset. Berikutnya, mahasiswa juga menuntut peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Tuntutan ke-8, tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat. Dan yang terakhir saudara, tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Meski unjuk rasa masih berlangsung hingga Jumat 21 Februari, namun BEM SI menghentikan aksi pada Kamis 20 Februari. Alasannya, karena Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, dan menuturkan bahwa pemerintah dengan tangan terbuka bersedia menerima dan mempelajari tuntutan para mahasiswa. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Sore ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Saudara-saudara menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki kualitas pendidikan yang berkualitas. Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak, pendidikan yang murah, itu yang sedang kami perjuangkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ikut buka suara soal tagar Indonesia Gelap. Luhut bilang, saat ini Indonesia telah berjalan dengan cukup baik meski memang masih ada kekurangan dari berbagai sisi. Menurutnya kekurangan tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat. Jadi penyebutan Indonesia Gelap dinilai Luhut tidak tepat. Selain tagar Indonesia Gelap, tagar Kabur Aja Dulu juga sempat ramai di media sosial. Lewat tagar tersebut, banyak warganet menyerukan untuk pindah ke luar negeri. Ajakan tersebut muncul, salah satunya dipicu kekecewaan warganet terhadap situasi ekonomi politik Indonesia saat ini, khususnya soal lapangan kerja. Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasril menyebut tagar Kabur Aja Dulu sebagai tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik di dalam negeri. Sementara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mempertanyakan ajakan Kabur Aja Dulu yang seolah-olah disampaikan dengan sinis. Wamenaker menyebut saat ini pihak Kemenaker juga tengah berupaya mengatasi persoalan lapangan kerja di Indonesia. Dengan ada kampanye kabur aja dulu Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Ya lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Dari mau kabur aja lah, kabur jangan balik lagi. Sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua, tapi saya pikir saya pesan nggak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Baru 100 hari kok, kantornya aja tadi baru jalan, saya pikir oke, nggak ada Munculnya beragam tagar di media sosial dengan gerakan turun ke jalan menunjukkan kekuatan media sosial sebagai alat kontrol publik. Ini juga membuktikan kalau rakyat bisa solid melawan jika pemerintah lebih memilih memunggungi rakyat.